Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa kembali dengan konco mancingmu yang rambutnya sudah tidak pirang lagi. The one and only London Desa Mancing. Jadi mancing hari ini di Waduk Gajah Mungkur. Umpannya lumut, targetnya ikan nila. Targetnya ikan nila yang gede-gede kayak bujur kuning. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, kembali lagi bersama saya Misrani di Mabar Solusi Scale Up Startup. Kali ini kita akan melakukan tanya jawab atau wawancara ya sama salah satu konten kreator dari Sukoharjo. Namanya London Desa Mancing. Oke, langsung aja kita ke beliaunya. Halo Mas. Halo. Saya grogi loh diundang buat podcastan sama Mas E. Nggih, Mas, langsung aja Mas ya, kita ngobrol santai mawon. Oke, siap. Aku pengen tanya itu, Masnya ini mulai bikin konten kapan? Kalau bikin konten itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nggih. Cuma kalau untuk hobi mancing sedari kecil. Nggih. Oh. Jadi ketidaksengajaan, jadi keenakan buat konten gitu. Pas konten itu pertama konten itu emang wis diniati buat konten apa memang aku video-video terus ternyata banyak yang nonton gitu. Nah itu pertanyaan yang bagus sekali Mas. Itu jarang banget tak sampaikan ke orang. Kenapa kok saya bisa jadi kreator video mancing gitu. Nggih. Jadi pertama itu saya tuh suka mancing itu dari kecil pertama. Dari hobi mancing itu saya tuh sering video-videoin kegiatan saya mancing. Kegiatan saya mancing. Nah, suatu ketika pas posisi ngerekam, memori HP saya itu penuh. Sesimpel itu. Oh iya. Terus tak taruh di mana ya? Tak taruh di laptop udah penuh, kita di hard disk sudah penuh. Video-video mancing saya itu ada banyak sekali. Tak taruhlah di Google Drive waktu itu. Nggak muat, udah kepenuhan juga kapasitinya. Terus iseng aja taruh di YouTube. Waktu itu saya belum tahu kalau YouTube itu ada yang nonton dan bisa menghasilkan uang, itu saya nggak tahu sama sekali. Jadi berawal dari ketidaksengajaan, tak taruh di YouTube satu video. Kok ada yang nonton, ada yang komen, kok bisa saya bilang itu, kok ada yang komen, saya nggak tahu itu. Balik si komennya itu, dari komen YouTube itu ada banyak yang request, Mas videonya buat diedit dulu kan tanpa edit sama sekali, potong-potongan. Masalahnya cuma video pribadi ya. Betul, potong-potongan tak upload gitu terus. Banyak sekali yang nonton, responnya bagus, tak terusin. Dan itu pun saya belum tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang, belum tahu. Cuma sudah hobi ya. Terus kok subscriber nambah, jam tayangnya nambah dan lain-lain nambah. Nah pas itu kagetnya itu pas dapat email dari YouTube. Bisa untuk masuk ke program partner YouTube. Oh iya, monetize gitu. Barulah saya tahu tuh di YouTube. Monetize itu apa? Caranya gimana? Stepnya seperti apa? Nggih. Jadi setelah tak telusuri, oh memang benar adanya YouTube itu bisa menghasilkan uang. Jadi itu solusi buat saya. Solusi buat pengangguran yang mancing. Bener. Jadi itu Mas, jadi setelah tak lewati itu proses monetis dan lain-lain, memang benar adanya memang bisa menghasilkan uang. Tapi gini loh ya, yang perlu digarisbawahi, saya berangkatnya dari hobi, tidak mengkondisikan itu menjadi sebuah pekerjaan pokok. Karena basic saya kan dari orang biasa, kecuali kalau entertain ya memang sudah dari artis ya, nama sudah ada dikenal banyak orang, itu nggak apa-apa lah dia buat pokoknya dia kerja YouTuber itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya berangkat dari hobi, terus saya bikin konten itu ya nggak tiap hari. Pas saya libur kerja doang. Iya. Gini, yang mau tanya berikutnya itu dari pertama upload sampai monetize itu kira-kira berapa minggu atau bulan? Saya waktu itu memerlukan sekitar 12 video buat dapat 1.000 subscriber lebih sama 4.000 jam tayang itu sekitar 2-3 bulanan saya dapat itu. 3 bulanan tau Mas? Channel ini aja udah 4 tahun. Kalau dilihat deskripsinya itu kan
Saya punya akun Gmail, di situ kan tertera kan. Gmail itu kalau nggak salah di tahun 2012 saya bikin Gmail waktu itu. Cuma YouTube-nya itu ada baru sekitar 2 tahunan, belum ada. Oh iya, iya. Berarti sampean buat 3 bulan langsung ternyata monetize. Iya, monetize seperti itu. Ya keberuntungan lah Mas. Kita memang 1.001 atau 1.001 orang. Nah, terlebih waktu itu momennya tepat menurut saya Mas. Momennya kan corona tuh. Mungkin ada banyak sekali orang gabut yang main handphone. Oh iya iya. Jadi kepencet tombol subscribe dengan tidak sengaja. Kayak gitu. Oh, berarti selama corona toh Mas dengan bikin konten? Dulu itu awalnya ya, aku ngupload di YouTube itu pas pertama corona itu kan bingung Mas. Ngapain kerja nggak boleh, ngapain nggak boleh, ya sehingga di rumah iseng-iseng aja ngupload gitu. Dengan keterusan. Itu kan prosesnya pas ada teman kesini kan untuk ambil pin itu lama Mas. Kalau sampean cepat. Saya itu pin itu kalau yang punya saya itu tidak saya ambil, itu diantarin ke rumah sih malah. Iya maksudnya kan datang ke rumah. Dari pos sampai rumah dari langsung datang Mas. Langsung datang itu kurang lebih 22 hari. Dari pertama ya. Dapat email terus saya isi persyaratannya, dikonfirmasi pengiriman PIN kurang lebih ada 21 hari. 21 hari. Itu kan dari USA kan itu kan, Amerika itu. Kalau temanku itu hampir, jadi sekali ngajukan sekitar sebulan nggak datang. Nah ngajukan lagi Mas, jadi 2 kali baru nyampe. Ya beda-beda sih. Terus kan tanya juga daerah sama Pak Kosnya, ada berapa orang yang ambil YouTube, maksudnya PIN atau apa gitu. Cuma sekitar 4 orang se-Tawangsari. Tawangsari itu 4 orang. Kalau di Meru nggak ngerti ya. Meru baru saya kayak nggak ada yang tanya-tanya, nggak tanya Pak Kosnya juga. Enggak, saya juga nggak pernah tahu sih channel-channel yang di daerah Meru, nggak pernah ada. Maksudnya belum tahu mungkin saya, kalau tahu ada juga namanya yang saya kurang kenal. Pas pertama dapet itu berapa? Pas pertama ini pertanyaannya yang sering banget ditanya. Gini loh Mas, biasanya kan kecil Mas kalau awal-awal. tak jelasin ya. Sistem gajinya dulu dari YouTube itu kan dia per bulan, per tanggal 21 atau tanggal 22, maksimal tanggal 25. Itu sudah cair langsung masuk ke rekening yang didaftarkan di situ tadi. Nah, minimal pencairannya itu 1.500.000 kalau tidak salah sebut ya. Minimal dolar itu Mas, dolar terus di kurs rupiah kan sekitar itu 1.500.000 minimal baru bisa cair. Jadi kalau dalam sebulan itu belum dapat 1.500.000 ya belum cair. Kalau maksimalnya tidak ada. Enggak, ini maksudnya saya pengen ngasih teman-teman UMKM ini bahwa ternyata di YouTube itu nggak segampang itu bahwa bisa langsung misalnya penghasilannya langsung 20 juta. Enggak. Kan kayak Denny Caknan dulu pertama kan langsung 30 juta Mas cair. Nah kan nggak semuanya begitu, maksudku gitu. Oke, saya jelaskan. Ini saya ambil contoh yang Gina sebut tadi punya Denny Caknan. Itu kan view-nya kan banyak, ratusan juta Mas. Kalau dengan viewer yang kayak saya YouTube itu ya masih sedikit lah, 1/100-nya mungkin. Iya, berarti mungkin 3 bulan baru bisa sampai tarik Mas, atau 2 bulan pas bisa monet. Habis monet itu sekitar 2 bulan saya udah gajian ya. Berarti itu tergantung viewer, view juga kan, tergantung view sama saat pertumbuhan subscriber. Jadi semakin cepat subscribernya, semakin banyak view-nya, ya semakin cepat dia gajian. Pas awal-awal Mas, awal itu kita kalau udah kesini kan udah lumayan insya Allah kan. Pas awal-awal itu view-nya sekitar berapa Mas? Masih sama, masih di angka per video yang saya upload itu di angka 2.000 sampai 5.000. Itu berarti di angka 2.000 sampai 5.000 2 bulan udah bisa menghasilkan gitu kan? Kurang lebih ya. Itu di channel saya ya. Kalau di channel orang lain saya kurang tahu. Soalnya gini loh, YouTube itu kan ada algoritmanya masalah penonton. Penonton itu kan di Indonesia ada di tetangga sebelah, Malaysia dan lain-lain. Setiap masing-masing negara khususnya beda-beda dan peminatnya. Iya. Berarti untuk ini kalau Masnya Mas Londo ini sekitar view-nya maksimal 5.000, minimal 2.000 udah sekitar 2 bulan gitu. Berarti prosesnya kalau Mas Londo ini sekitar
5 bulan ya mas berarti dari dari awal pertama. Nah berarti sekitar setengah tahun. Betul. Gitu. Jadi apa namanya, intinya gini, YouTube itu jangan dibuat pokoknya dulu. Kita harus punya pekerjaan yang lebih pokok lagi selain YouTube gitu. Kecuali kalau subscriber udah jutaan, nah pekerjaan itu tak tinggal. Kan gitu mas. Betul. Terus endorse mulai masuk itu mas, bulan berapa mas? Gini, endorsement masuk, kalau saya gini mas, saya itu tidak mengkonsepkan untuk YouTube saya itu untuk masalah endorse itu untuk komersil ya pertama. Karena saya punya banyak sekali teman yang mereka juga berjualan. Jadi konsep awalnya saya membantu teman-teman saya mempromosikan dagangannya mereka lewat media sosial saya. Jadi apa namanya, waktu saya mancing nyompol itu kan teman-teman banyak tuh yang support lumur, buat umpan, terus pelampung badak, terus pancing dan lain-lain. Itu dibilang endorse ya itu endorse, cuma itu dagangannya punya teman. Jadi saya tidak pernah mengambil biaya buat itu. Oh, jadi sampai sekarang pun nggak berbiaya ya, cuma kalau untuk yang punya teman-teman itu no biaya sama sekali. Tapi kalau untuk brand yang gede ya ada hitam atas putih gitu. Memang itu sendiri atau ada temennya mas pas konten sekarang? Temen tuh gimana ya maksudnya? Yang bukan, pokoknya khusus bikin konten misalnya. Kru gitu. Kru. Kalau itu kru nggak ada. Berarti sampai memang sendiri. Independen. Ya? Jadi kalau berangkat mancing itu kan bareng-bareng. Jadi banyak teman-teman yang mancing juga. Cuma mereka nggak bikin itu, mereka mancing-mancing. Jadi saya yang bikin. Itu nggak takut basah mas? Atau iya? Alat itu. Ya sebisa mungkin kita safety. Berarti memang prepare ya? Prepare. Itu udah alat, HP apa kamera atau apa gitu? Untuk alat recording saya itu pakai 2. Sekarang saya pakai 2. Saya pakai handycam itu kegunaannya untuk shoot pelampung yang untuk kambangan untuk tak zoom jadi dulu. Nah, handycam gunanya untuk itu, sama action cam untuk yang ada di atas, untuk actionnya kita mau seperti apa. Saya tak bayangkan mas, kok kayaknya pas di situ agak susah ya pas mancing mas? Enggak, aku biasa banget. Enggak, biasa. Kan pegang kameranya, handycam taruh mana? Handycam taruh di depan. Itu kan kalau mancing, saya kan mancing nyopok ya. Kondisi kan air kan masuk segini kan, ada kan. Handycam tak kasih apa namanya tripod yang masuk ke air. Jadi ini semuanya permukaan air segini nih. Handycamnya ada di atas nih. Tripodnya nancep ke bawah. Oh, tripod berapa, 2 meteran? Tripod saya panjangnya itu kalau tak maksimalnya bisa 4,5 meter. 4,5 meter. Di kedalaman itu saya mancing. Berarti ya ekstrim itu termasuk kategori mancing ekstrim ya. Penjago sini ada mas sebenarnya, tapi sekarang di Kalimantan. Karena nyobok aku wis kok gadis. Nyobok ya nang niku yang Gajah Mungku ana kok pada cerita. Ora masuk ya, nek cuma mancing kali-kali oke. Kalau untuk apa namanya alat bahaya dan enggak, ini itu sangat berbahaya karena apa? Karena sekali jatuh dia udah pasti mati karena di air. Ya resikonya tinggi lah. Tuh, resikonya 100% tinggi sudah, tidak 50% 100%-nya resiko. Tapi karena memang hobi ya. Jadi sama kita ya lebih berhati-hati dan mawas diri saja supaya alat-alat itu tidak jatuh ke air. Kalau action cam-nya itu ada kayak pelindungi gitu berarti? Enggak pernah pakai. Enggak pakai. Berarti ya tripod waterproof kan maksudnya? Kan action kayak ada mikanya itu mas? Enggak pakai. Oh berarti ya kalau nyemplung air ya mati udah. Basah mati. Ngeri juga ya. Karena kan tadi saya sudah bilang itu berangkatnya dari hobi, bukan dari itu. Seumpamanya ini saya ya, ini bukan mau sombong atau gimana ya. Kalau seumpamanya mau kecemplung ya udah, itu memang nasib saya kecemplung. Cuma sebisa mungkin diantisipasi gitu. Kalau yang ini juga sing kamera handycam. Handycam ya sama juga, kalau nyemplung kan di air. Bawaannya mas, bawaannya ke tengah. Oh itu sudah ke saya, gini. Saya kan ada di pinggir nih, sebelum saya nyebur ke air buat mancing. Saya di pinggir itu udah seperti pembuatan opening video, terus setting alat yang mau dipakai apa saja sudah saya pakai dari darat. Itu ketika saya jalan ke air, alat sudah saya bawa. Action cam-nya ada di kepala, yang handycam-nya ada di jagrak
apa namanya tripod yang masuk ke air. Oh iya, berarti sambil jalan sambil bawa gitu. Betul. Gini maksudku, pas itu maksudnya nggak tanpa kamera pun kan rada orang imbang mas. Pas jalan di air. Ya, itu memang perlu teknik khusus sih mas buat cara kita pengalaman ngabang di air. Pengalaman terus mancing berbicara. Iya. Jadi mancing nyoba itu nggak sembarangan orang bisa. Terlebih juga tidak bisa diaplikasikan di luar Jawa, nggak bisa. Beda airnya ya. Ya bukan beda airnya. Di luar Jawa itu kan spotnya liar mas. Masih banyak hewan buas. Sekali kita nyebur ada buaya. Bahaya loh. Coba di Kalimantan, di Papua nyebur ya mah hilang sama buaya. Di Bayat terus pernah coba sana Pak. Mana Jombor? Udah. Di Jawa Tengah ini hampir semua waduk rawa sudah saya. Kalau sini dekat waduk sini sama waduk Mulur, waduk Wonogiri. Terus mana sini Wonogiri sini? Krisa itu Tandon. Yang paling bagus buat jenengan yang mana? Wah, tetap waduk Gajah Mungkur dan WDM itu spot kelangenan saya. Oh iya. Spot kelangenan terus spot favorit. Walaupun di tempat-tempat lain masih banyak spot yang berpotensi untuk dapat ikan besar, cuma saya tetap masih memilih ke WGM karena apa? Karena itu paling dekat dari rumah. Dia paling dekat dari rumah, terus spotnya kesukaan saya. Ya dekat gini mas yang Krisa. Tapi kan apa namanya? Karena sidik sekalian lah. Bukan. Membuat konten itu juga memperhitungkan view. Krisa sama Wonogiri view-nya jauh banget untuk di Wonogiri. Oh iya. Itu kan bisa kita lihat dari rating pencarian di YouTube gitu kan. Aduh Gajah Mungkur itu paling tinggi. Ini ya. Paling. Berarti sekarang walaupun hobi agak mikirkan konten juga ya. Kalau sekarang iya, kalau dulu enggak. Kalau dulu gabrus. Yang penting pokoknya mancing terus bikin video. Berarti pas dulu awal-awal cuma pakai HP mas? Dulu pakai handphone aja. Ya handphone jadul lah pokoknya. Berarti itu udah pasti nyogok belum pas awal? Pas saya masih pakai handphone itu ya masih nyogok juga. Oh, udah nyogok ya? Saya tuh hobi mana nyogok itu udah dari lama mas. Bukan gini, nek HP mana lebih susah mas. Dan itu ngerekamnya gini, kita kasih gambaran. Alatnya pun yang saya pakai dulu sekarang masih tak simpan di rumah. Ini kan handphone. Saya itu dulu karena nggak punya alat atau tripod yang nempel di badan. Dulu saya bikin pakai ban bekas motor tak potong-potong, tak modifikasi, tak kasih papan. Jadi papannya gini. Ini HP tak taruh sini, tak taruh di sini, terus tak tali, tak tali di dada sama di leher. Intinya biar ini tidak jatuh ke bawah. Oh tapi berarti taruhnya sini nggak sini ya? Enggak sini. Kalau di sini kepanasan dia cepat mati ya. Taruh di sini. Jadi kalau mau ngerekam ya tak gulingin sini dikit, panjat balikin ini rekam. Kalau udah ya matiin lagi. Berarti pas dulu cuma satu view dari ini toh ya? Betul. Kalau yang sekarang udah dua kan? Berangkatnya itu memang dari apa? Dari keterbatasan saya mas. Serius, itu dari alat. Bisa beli alat juga hasil dari YouTube itu mas. Jadi saya dulu punya janji sama diri saya sendiri. Nanti kalau YouTube itu memang benar ada duitnya, gajian, tak upgrade buat beli alat semuanya, pokoknya tak beli buat alat. Kita beli handicap, beli action cam, beli power bank dan lain-lain. Nah ibaratnya kan sekarang mau hasilnya dari hobi bisa untuk mengembangkan hobi lagi kan mas? Nah betul, kan? betul. Jadi jangan kita beli alat dulu baru kita bikin konten ya. Boleh kalau mempunyai keuangan yang lebih. Tapi kalau untuk yang tidak mempunyai keuangan lebih ya jangan. Pergunakan budget Anda untuk yang lebih penting lagi selain itu. Tapi kalau ya harus menghasilkan mungkin bisa diupgrade apa? Harus. Itu dikit-dikit kan? Ya. Kalau menurut saya itu harus. Gitu. Kalau sekarang mas, udah banyak yang gimana ya ngajak foto gitu udah ada mas? Kalau untuk itu enggak sih mas. Enggak sampai gitu ya? Enggak sampai gitu. Paling kalau pas berangkat mancing itu kan saya kan berangkat mancing kan dari rumah kan pasti jam 4 jam 5 subuh gitu. Berhenti di warung beli makan tuh banyak yang kena. Halo mas untuk info spotnya di mana? Yang bagus di mana itu ya? Kalau untuk minta foto enggak lah. Belum. Saya untuk itu tapi belum. Masih siapa tuh si Londo itu kan gitu. Tapi kalau mancing sekarang pakai atribut nggak mas? Misalnya
YouTube channel YouTube Mas pakai baju yang Ada jersey, itu jersey dapat dari support juga, endorse kalau jersey endorse. itu. Oh iya. Terus misalnya ada bendera, oh sini saya mancing sini loh. Enggak, saya kalau mancing itu lebih ke apa namanya pengucapan secara verbal saja sih, jadi opening itu langsung tak sebut nama saya. Tapi dengan atribut yang saya pakai, semuanya pelampung badan atau sepeda motor atau helm atau apa, itu udah banyak yang tahu kalau itu saya. Iya. Nah makanya itu yang temenku yang cerita tuh gitu, foto kamu nih gini, saya mancing ini, itu Mas. Bahasanya gitu. Aku aja yang nggak tahu, aku taunya channel YouTube yang itu yang udah gede, yang Labanan Gondrong ya. Itu sempat itu Gondrong Labanan ke Waduk Gedung Ngombe. Oh sempet ya. Kolek sama teman saya juga sih, siapa ya, teman juga ada. Oh, Kontak-kontak itu juga. orang mana? Gondrong Labanan itu orang Kendal, cuma dulu hidupnya di Berau, Kalimantan. Cuma sekarang udah sukses hidupnya, dia pulang ke sini. Ya itu makanya aku kenal Labanan itu Mas. Labanan itu daerah di Berau, aku juga dulu merantau di sana. Aku sekitar 6 tahun di sana. Iya. Jadi kok namanya Labanan ke daerah tempatku sana. Oh gitu ceritanya. Tapi kali ini di Jogja apa di Tegal? Dia pulang ke rumahnya di Kendal. Di Kendal. Dia udah stay di Kendal. Berarti bikin kontennya sekarang di sini. Di Jawa. Jadi kemarin ada temanku juga kan mau bikin konten juga. Orangnya udah sukses jualan nasi goreng gitu. Karyawannya udah mantap nih. Dia nganggur Mas. Ibaratnya mau nganggur. Celo itu. Golek sampai jadi kemarin tanya apa ya, bikin konten apa ya. Kemarin mau bikin konten mancing juga, tapi di sana di Kalimantan juga. Cocok itu kalau di Kalimantan saya jamin potensi beratnya sangat banyak. Karena apa? Di sana spotnya masih liar semua, ikan sangat mudah. Bilangnya gitu. Jadi dibanding Jawa itu langsung narik, pokoknya narik terus Mas. Jauh lah. Kalau sekarang Mas penghasilan udah UMR belum? Penghasilan apa Dari YouTube? Itu jauh lah. Berarti ya. Berarti dari 5.000 subscriber dan view-nya nyampe. Kalau yang view yang banyak itu Mas, sampean komenin apa enggak? Kalau apa namanya komentar dibalas itu pasti saya balas, tapi tidak saat itu juga. Oh iya. Seumpamanya saya upload sekarang, terus ada yang komen nanti malam, ya saya balasnya ya pas saya buka handphone saja. Itu kan saya punya kesibukan lagi mas, selain utek-utek YouTube itu HP ya, saya punya apa namanya pekerjaan, saya punya keluarga gitu. Okay. Jadi selone saya itu dibalas pasti tak balas. Karena apa? Karena itu bentuk apa namanya interaksi saya dengan penonton saya. Jangan sampai nggak dibalas. Terus ini mas, yang edit video itu siapa sekarang? Saya sendiri. Masih sampai. Ada pernah dolar kuning gitu enggak mas? Enggak pernah sama. Enggak pernah ya? Itu pakai backsound enggak? Backsound pakai semua. Oh jadi cari backsound sing no copyright gitu. Gini loh mas. Kita itu di YouTube itu agak susah ya pembahasannya mas. Membahas algoritma YouTube yang agak susah ya, dan tidak semua orang tahu akan hal itu. Nggak apa-apa, nanti siapa tahu bisa membantu teman-teman. Jadi gini, apa namanya penggunaan backsound, walaupun itu ada copyrightnya, walaupun terkena copyright, setidaknya kita wajib menyertakan link di deskripsi, link asli dari musiknya ya. Contoh saya mau menggunakan musik si A, dari si A itu tak copy link YouTube-nya, itu tak taruh di situ di deskripsi. Jadi intro song pakai ini. Jadi itu bentuk menghargai karya mereka yang sudah membuat lagu itu kan, seperti itu. Lebih baik lagi kalau kita bisa face to face bintang lagu tak pakai ya, boleh apa enggak? Karena kita nggak kenakan ya juga izinnya pakai copy link itu kan. Link ya. Jujur nama penciptanya siapa, penyanyinya siapa, terus gitu ya. Iya. Di situ udah biasanya ada pemberitaan klaim hak cipta nggak mas di waktu YouTube itu pernah saya sekali kena kayak gitu, cuma sudah diurus banding, terus saya edit ganti lagunya normal. Oh berarti videonya di tag dulu terus di upload ulang dengan lagu? Enggak,
masih di posisi di dalam YouTube itu kan ada fitur buat ganti audio. Oh iya. Ada di situ. Oh berarti langsung di situnya. Betul. Oh enak ya, berarti malah baru tahu mas kalau bisa langsung ganti di situ. Kalau sekarang editnya mas, pakai HP atau pakai komputer atau laptop? Tiga-tiganya tak pakai sih mas. Ada komputer, ada HP, ada laptop juga. Tergantung mau di mana. Kalau pas posisi saya nganggur pengen sambil nongkrong sama teman-teman yang di luar ya pakai handphone. Kalau pas lagi di rumah pakai laptop. Kalau pas lagi di tempat kerja ya sambil jam istirahat saya ngeditnya ya di komputer. Fleksibel saja, yang penting tidak mengganggu pekerjaan utama saya. Terus basicnya jenengan sebelumnya apa mas? Sekolahnya atau kuliahnya? Wah ini apa ya mas ya? Saya itu orangnya Badung. Badung itu beling pol. Ini bicara sekolah itu nggak ada yang enak mas dari saya, serius. Nah itu pinter ngedit. Itu beda lagi. Itu beda. Nggak maksudku, aku ngomong sekolahnya itu kenapa kok pinter ngedit? Kan biasanya banyak bahkan sing apa ilmu multimedia lah biasanya kan nggak bisa ngedit juga mas. Ya, gini. Ini mau bahas sekolah dulu apa ngeditnya dulu? Sebenarnya aku tadi arahnya kok bisa ngedit gitu mas. Kalau kok bisa ngedit itu karena gini loh mas. Kita itu kan hidup di zaman yang sudah maju. Dihadapkan dengan perabotan sama piranti yang serba digital. Jadi kita mau tidak mau kita harus menggunakan itu. Jadi peralihan seperti dari dulu kan maaf nih, ada handphone kemudian ini saya dari handphone yang nggak ada tombolnya sama sekali. Mau nggak mau kan saya harus pakai ini karena zamannya sudah berganti. Dari bermulanya bermain handphone yang kayak gini terus. Yang saya ngedit sembarangan dulu saya bilang mas maning dikali ngedit sembarangan. Terus belajarlah otodidak. Ingin tahu ya ngedit itu, wah ngedit pakai aplikasi ini caranya gimana? Ngedit pakai aplikasi yang ini gimana? Lama-lama kan tahu sendiri fitur-fiturnya dari masing-masing aplikasi itu. Jadi otodidak belajar. Tidak ya. Oh iya. Memang sampean nggak ada komunitasnya mas? Maksudnya melu misalnya komunitas YouTube misalnya kalau di sini ada atau komunitas edit gitu loh. Komunitas YouTuber itu saya tidak pernah ikut sih mas. Komunitas mancing mungkin banyak. Banyak. Kalau komunitas mancing jangan ditanya. Banyak sekali. Kalau komunitas YouTube saya nggak pernah ikut sama sekali. Di grup Facebook tuh ada komunitas YouTube cuma buat apa share link saja itu. Kalau untuk intens di dalam komunitas kita ngapain dan lain-lain enggak sama sekali. Tapi kalau komunitas mancing ya jangan ditanya. Gini, saya mau tanya kalau ada trouble di YouTube-nya, sampean berarti ngulik-ngulik dewe. Betul. Enggak, berarti pokoknya pesannya Allah, ya caranya ngoten lah. Enggak ada yang ditanyain gitu loh. Ditanyain ke teman tuh enggak ada sama sekali. Enggak ada yang tahu juga kan? Enggak ada yang tahu juga. Jadi gini, selama masih saya bisa cari, searching di Google dan internet, saya tidak akan tanya orang. Bukan nggak mau tanya orang ya mas, tapi kita lebih ke berusaha dulu nih sampai mana nih memecahkan masalah ini gitu. Gitu. Berarti selama ini berarti di YouTube belum ada masalah yang terlalu berat banget dulu ya? Belum ada. Semoga kedepannya juga jangan. Itu kan harapannya mas. Bener. Atasan berapa ya mas? Monggo mas. Oh berarti ngedit dewe pokoknya semuanya sendiri ya mas. Jadi ngerekam sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, pokoknya apa-apa di mandiri. Itu nguploadnya gini, memang sampean ada target sebulan misalnya 10 apa berapa gitu ada mas? Apa enggak? Apa yus sakarep pula aku niat ngupload enggak? Dulu sekitar 3 bulan setengahan yang lalu saya itu punya target seminggu saya harus rilis konten 2. Tapi itu sebelum 3 bulan setengah ya, sebelum 4 bulan yang lalu ya. Karena 4 bulan belakangan ini saya hampir vakum sekitar 3 bulan saya vakum aja. Jadi dulu saya kejar target karena ada beberapa budget yang memang harus saya cairkan gitu. Nggak munafik saya. Tapi sekarang ya selone mas. Sekarang tak selone mas, kepentok pekerjaan pokok saya mas.
Gini loh, kalau hasilnya YouTube saya itu sudah melebihi penghasilan pokok saya, bisa jadi penghasilan pokok saya, Tinggalkan. kerjaan pokok saya akan saya tinggalkan. Tapi kosek lah. Tapi kok sih, wong sing YouTube itu bisa melebihi sing iki kan gitu. Per bulannya juga belum pasti kan. Betul sekali. Kadang banyak, kadang sedikit tuh Mas. Tapi kalau sudah bisa melebihi dan angkanya menurut saya sudah cocok, ya tak tinggal. Mending saya mancing karena itu hobi saya, habis dibayar. Nah, Iya. kurang pir. Halo, Mas. Ya, betul. Jadi kerja itu ya bukan hobi. Hobi saya ya mancing ya. Gitu. Terus biasanya berangkat berapa orang Mas naik mancing? Saya itu kadang janjian sama teman-teman saya itu 5 sampai 6 orang ya. Dari rumah loh ya, tapi kalau udah sampai warung makan, ketemu orang di pinggir waduk ya jadi banyak. Karena pemancing itu temennya banyak. Pokoknya ning kene dhewe tekan kono kanca kabeh. Kancane kanca kabeh. Kalau ditambak Mas, pernah mancing tambak? Enggak. Pernah. Di sini Ponowaring tuh kan Pambudi. Oh, itu bukan tambak, itu kalau memancingan dong. Oh iya. Di situ gitu-gitu Kalau ke pemancingan saya enggak sama sekali. enggak ya. Enggak minat sama sekali. Oh, iya. Gimana ya, menurut saya sensasinya beda. Ketika saya mancing liar. Ini maaf ini untuk asumsi saya sendiri loh ya. Bukan saya mengejudge orang-orang yang punya hobi mancing di kolam, enggak. Ini sudut pandang dan hobi saya. Saya kurang tertarik saja untuk hobi mancing di dalam kolam. Karena apa? Karena ikan di dalam kolam ya ikannya sudah ketahuan. Ikannya jenis apa, gedenya segede apa kan sudah ketahuan. Iya, kurang lebihnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya kurang tertarik untuk mancing di kolam. Tapi kalau untuk mancing di liar ya ayo di mana saja tak layani saya begitu. Kalau di alamnya kan kejutannya banyak. Kadang kita mancing dapat ikan kecil, kadang dapat ikan gede, kadang mancingnya mau lihat mancing nila dapatnya ikan lele kan bisa juga. Kadang pas mancing dapat ular kan bisa juga. Kalau di kolam mancing kan nggak mungkin kalau kayak gitu terjadi gitu. Nah, berarti yang paling aneh dapat apa dulu Mas? Paling aneh. Paling aneh dapat apa? Dapat daleman orang lah. Jadi pas mancing di kali tuh nyangkut tak pikir ikan besar tuh ternyata daleman orang yang udah dibuang aduh. Mana pun udah segitiga lagi ya. Itu ya. Kalau ini Mas agak sensitif mau dijawab nominal atau enggak apa-apa atau cuma saran. Penghasilan terbesar di YouTube sampai berapa? Dapat motor, dapat mobil? Enggak lah, belum sampai segitu. Mas subscriber masih berapa itu? Pakai di range UMR itu aja. Di range UMR lah. Iya. UMR Jakarta. Enggak. Sama ngerti UMR Jakarta. Kan dari Solo ya. Dari Solo dong. Gitu. Cita-cita saya itu dapat gaji dari Solo UMR itu. Mungkin bisa lebih, doakan saja. Iya, amin. Amin. Itu. Terus target ke depan Mas, mau jalan ini jalan aja atau memang sekarang udah dipikirkan konsepnya apa terus bagaimana Bos? Yang penting aku bayang. Kalau konsep konten sekarang lebih terprepare ya, lebih terkonsep dengan rapi sekarang. Jadi kalau untuk target saya tidak menetapkan target sih Mas, gini loh. Pada dasarnya itu penyaluran hobi saya. Penyaluran hobi saya yang saya dokumentasikan untuk saya lihat nanti besok lagi. Kenang-kenangan lah. Iya seperti itu. Jadi based on hobi saja. Jadi tidak saya patok. Jadi tadi kembali ke poin yang saya sebutkan tadi, kalau itu memang sudah menghasilkan lebih dari pekerjaan pokok saya, akan saya tinggal dengan pokok saya. Tapi selagi masih belum ya nanti dulu. Kan berikutnya dari dapat nih kita. Dari pekerjaan pokok dapat, dari hobi juga dapat. Nah kan jadi banyak tuh. Terus iki Mas, kalau udah tadi berarti nggak bertarget secara khusus enggak ya, cuma mungkin konsepnya udah terarah cobaan mancingnya mancing nyobok kan Mas, nyobok atau teknik ini ngoyor atau apa, masalahnya di lain tempat namanya beda. Kalau di wilayah Solo Raya sini populernya dengan sebutan mancing nyobok. IKBT ikan nila itu. Itu pernah, kalau paling aneh sekarang paling jengkel ke Mas pas mancing mungkin jengkel pas mancingnya saja atau pas mau bikin konten. Iya pas mancing. Kalau pas mancingnya itu lupa nggak bawa pancing saya. Itu jengkel nih. Jadi sudah tak prepare di dalam tas.
Tak entah kenapa tuh lupa, jualannya nggak tak masukin gitu. Pas nyampe sana, untung teman ada yang bawa, bisa minjem gitu kan. Iki lucu tenan. Iki wong mancing lali nggo pancing. Iya itu konyol. Konyol iki Mas, konyol tenan Mas. Wah, saya iso lali. Terus kalau pas bikin konten itu pas berangkat konten, lupa nggak bawa power bank. Jadi ya recording bisa, cuma durasinya cuma beberapa jam saja, 1 jam maksimal. Habis itu mati semua, nggak mau. Oh, berarti sampean kalau bikin konten itu sebenarnya panjang ya? Seharian full. Di shoot terus? Enggak dong. Kita tunggu momen-momennya aja. Pas ya, kan nggak tahu Mas. Tahu. Ya itu ada feelingnya lah. Itu bedanya pemancing apa namanya di liar sama di kolam. Ya itu kita bisa memilih spot yang kemungkinan di situ akan ada ikannya. Nah, tapi gini, Mas Tri kan belum tahu Mas ini dapat atau enggak. Sampai bisa berarti ya wis feeling sekitar jam inilah nanti dapat gitu Mas. Iya. Saya punya feeling seperti itu. Berarti mungkin kalau seharian penuh mungkin ngerekamnya 3 jaman ya sekitaran itu atau lebih. Proses recording itu saya lakukan ketika saya nyemplung di air. Nyemplung di air itu jam 6:30 pagi. Saya keluar dari air itu sekali jam 12. Jam 12 itu saya ke darat makan. Kembali libur lagi sampai jam 3 jam 4. Itu maksudnya direkam terus apa? Enggak. Kita cuma ngambil momen-momennya saja. Kalau diambil terus ya memori ini bodol Mas. Iya. Wah. Itu recordingnya mengerikan. Memang udah tahu feelingnya mau dapat gitu Mas biasanya. Terus kamu catnya Mas kan basah tangannya? Enggak. Jadi kan kita kan nyemplung kan cuma bagian dada ke bawah teman. Di atas kita tetap masih kering. Baju di atas itu masih kering sama masker buff itu kita masih kering. Jadi kalau kita basah itu ya kita keringkan dulu, kita lap-lapin. Masker atau daripada sebelum kita mencet kamera. Oh iya, berarti ya ada momen. Oh ini Mas, kalau di Jagung itu di mana Mas? Itu di Wonogiri Mas. Itu ya termasuk video saya yang viral itu. Dan kita upload 2 minggu ya udah nonton udah 100.000. Oh iya, jagung tenan Mas. Jagung tenan. Atau maksudnya gini, itu di pinggiran waduk. Gini, kita jelaskan spotnya. Itu sebenarnya kalau di waduk tengah itu enggak, itu hanya ada di gini. Sekitar waduk Gajah Mungkur kan pinggir-pinggirnya lahan pertanian toh Mas. Nah, lahan pertanian itu pas posisi air meluap, airnya sampai situ. Nah, saya mancing di situ. Ikannya pasti ada ikannya. Karena pemancing itu pasti mengetahui lah ikan yang mau dipancing itu karakternya seperti apa. Sukanya bersembunyi di mana, terus umpannya apa, pasti sudah tahu semua. Bukan hanya mancingnya kok, mancing di kolam juga udah tahu itu. Umpan yang mau dipancing apa. Yang ini lang, ini apa gitu. Betul. Terus paling terakhir ini Mas, saran dan buat teman-teman yang mau bikin konten ya, atau bikin pokoknya memulai konten, gimana apa yang perlu mungkin tips dan triknya lah. Ada beberapa poin ya untuk tips-tips untuk bagi teman-teman yang mau berangkat membuat konten. 1, konten itu harus dibuat sereal mungkin jika Anda menyajikan itu dalam bentuk petualangan. Contohnya video mancing ya real. Kecuali kalau videonya memang terkonsep video prank ya itu settingan semua beda. Karena penonton akan tahu Mas video settingan mancing kayak apa. Emang banyak Mas channel-channel yang gitu Mas? Menurut sampean? Menurut saya ada banyak. Oh iya. Cuma saya nggak akan sebut merek, ada. Ada lah ya. Ada. Terus yang selanjutnya Mas, tipsnya? Tipsnya jangan membahas politik, agama, suku dan budaya kalau Anda bukan ahlinya. Itu sangat riskan sekali. Itu penting loh Mas. Jadi gini nih, saya mau mancing terus kayak upload video membahas agama, ras dan lain-lain. Nah kalau salah gimana? Yang tanggung jawab siapa? Iya. Bahaya itu, jangan. Nah terus yang ketiga, buat video itu mempunyai ketertarikan sendiri dari penonton. Jadi
buat video yang menimbulkan rasa penasaran pada penonton. Buat video yang menarik penonton gitu. Seril mungkin itu pasti akan penontonnya akan lebih bagus. Yang terutama pakai alat seadanya dulu Mas ya. Iya, jangan maksa dong Mas. Maksa. Kalau saya dari dulu pakai GoPro sama Handycam yang bagus juga belum tentu channel saya sampai sekarang gitu. Ya. Berarti sekarang udah berjalan. Udah kajian berapa kali Mas di YouTube? 15 kali? Belum sampai. Kurang lebih ada 6 atau 7 itu. Oh iya itu Mas, kalau itu langsung transfer atau kita ambil ke bank atau ke pos? Itu kan waktu posisi kita menetes, itu kan kita kan memasukkan nomor rekening yang mau nanti buat tujuan banknya. Otomatis masuk ke rekening. Langsung transfer ya? Berarti misalnya kita nggak sibuk ke bank misalnya? Enggak. Nah, potongan berapa persen Mas? Potongan berapa persen tergantung dari regional view-nya yang paling banyak. Kalau yang penontonnya dari US semua ya pajaknya US nya paling gede. Iya. Temanku kena 20%-an hasil pajak karena anunya luar. Marketnya dia view-nya kan. Iya luar negeri. Jadi dari ini wah besar, apalagi nggak pakai NPWP itu 30%-an lebih. Wow, iya betul. Terus pakai NPWP bisa 10%, ada yang 5% jadi, tapi aku detailnya juga belum tahu sih. Oke, sekian dulu dari kami ya, telah panjang berbincang-bincang dengan Mas Londo dari Kelir, Kerajaan ya Mas. Kerajaan jadi kreator video mancing nyopok ikan nila. Londo bisa mancing. Mantap. Bukan mantap, jargon saya kayak itu. Oh bukan, coba mas, nanti tak edit. Ini nama asal ke jargon atau ke apa dulu nih Mas? Kalau opening aja Mas, pas opening. Openingnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa kembali dengan konco mancingmu yang rambutnya sudah tidak pirang lagi. The one and only Londo Desa Mancing. Jadi mancing hari ini di Waduk Gajah Mungkur. Umpannya lumut, targetnya ikan nila. Targetnya ikan nila yang gede-gede kayak bujur kuning. Lanjut.